Kembali lagi bersama Menteri Kesehatan Nila F. Muluk dalam DBS To The Point. Ibu tadi sudah menjelaskan tentang KIS ini. Ya. Tetapi selalu ada pertanyaan sebetulnya dan selalu ada berita tentang kualitas pelayanan para pemegang kartu seperti ini. Katanya karena kelas 3 pelayanannya jelek. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu? Saya kira tidak ya. Jadi kelas itu hanya menunjukkan tentunya pembayar itu. Jadi memang betul yang PBI non PBI ada yang kelas 3, 2, kelas 1. Saya kira kita wajar kalau kita ada mampu bahkan kita bisa masuk ke VIP barangkali. Betul. Tetapi pelayanan itu harus sama. Kami sebagai tenaga medis, kami tidak boleh, kami mempunyai sumpah tidak boleh membeda-bedakan pasien ini secara karena ada kelas dalam hal itu. Begini Ibu Nila, ada foto. Ini betul, saya setuju bahwa itu kasuistis. Dari foto pemberitaan ini tampak. Coba kita lihat. 71 RS di Jakarta menolak bergabung dengan BPJS. Kira-kira ini berita. Maret 2014, ini beritanya. Ya. Tetapi saya teringat ketika Jokowi mengeluarkan kartu Jakarta Sehat, itu pun berisiknya bukan main, begitu. Saya setuju dengan pandangan Ibu bahwa ini masih transisi, begitu. Betul. Tapi tentu kan publik akan mengharapkan proses transisi ini cepat. Nah, ini tergantung dari masyarakat. Masyarakat sendiri pun sering tidak mengerti bahwa di mana dia harus datang berobat. Karena itu ada yang disebut layanan primer, fasilitas layanan primer, sekunder, dan tersier. Jangan misalnya mereka menganggap seperti kami kebetulan di Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu tempat segala-galanya. Mungkin saya agak sedikit bicara, agak sakit kutil ya jangan pergi ke RSTM lah. Itu bisa di layanan kesehatan primer. Dan kami bisa menolong, dokter ini bisa akan menolong pasien tersebut. Nah, kalau semua akan inginnya ke rumah sakit tersier, saya kira ini kita juga tidak akan sanggup dan itu tidak benar. Pandangan Ibu menurut saya menarik dan itu faktual karena di lapangan publik atau masyarakat juga memang betul-betul tidak paham karena kadang-kadang mereka atau sering berpikir bahwa kemana jalan yang tepat ketika dia ada urusan-urusan dengan kesehatan. Begitu. Apa yang lalu dibuat untuk itu? Nah, itulah makanya saya juga sangat setuju dengan kepemimpinan Presiden Pak Jokowi JK ini mengembalikan ke paradigma sehat. Disinilah kita mengubah mindset atau pola pikir dari masyarakat. Kita itu tidak boleh sakit, kita harus jaga. Jadi artinya mari kita jaga kesehatan kita dulu. Jangan kita tunggu sampai sakit. Yang saya tidak, mungkin kita harus luruskan. Begitu menerima kartu ke KIS tadi atau JKN juga masih berlaku tentu. Dan dalam hal ini bukan berarti kemudian kita datang untuk sakit, bukan. Jadi kartu itu hanya payung kepada kita agar kita tetap kalau bisa jangan digunakan, kita sehat selamanya. Gitu. Masalahnya Bu, kita ini selalu berpikir sehat itu baru penting ketika jatuh sakit. Iya betul. Kalau tidak jatuh sakit kita tidak pernah berpikir bahwa kita itu perlu sehat atau tidak itu. Betul, betul sekali Pak. Saya rasa betul sekali. Problem di kita ini sekarang di Indonesia, sebagian masih malnutrisi, sebagian obesity. Apa artinya obesity Pak? Atau kegemukan, mungkin karena makanan kita terlalu enak. Jadi ini kan soal cakupan pelayanan dari KIS. Saya mendengar bahwa kali ini walaupun ada komplain tentang pelayanan yang Ibu katakan tadi kasuistis, ini soal cakupan pelayanan. Apakah lebih luas dari yang sebelumnya? Tentang jenis penyakitnya dan seterusnya. Iya, begini. Tadi kita cakupan dalam jumlah yang tercoverage, yang tercover. Sebelum saya lupa, yang tercover berapa jumlahnya? Sekarang sudah 131 juta, Pak. 131 juta jumlah yang lebih dari hampir separuh penduduk. Ya. Lebih dari separuh. Ini bukan pekerjaan ringan Pak. Jadi berarti kami kalau kita hanya berbicara kartu ini udah 131. Kami mesti melangkah satu step lagi yaitu bagaimana pelayanannya, pelayanan kesehatan. Nah, kami dari Kementerian Kesehatan tugas kami adalah pertama menguatkan pelayanan kesehatan primer. Jadi harapan kami mencoba menjadi penjaga gawang agar tidak semua penderita itu akan masuk ke rumah sakit sekunder. Nah, di sekunder ini yang kami juga merencanakan rumah sakit regional. Ibu, nanti kita akan lanjutkan setelah ini.